Selamat datang di transformasi organisasi menuju profesionalisme. Bersama dengan saya, Daniel Saputro, yang sudah berpengalaman 21 tahun dalam perbaikan kinerja perusahaan. Klien kami tersebar di Surabaya, Bandung, Medan, Jogja, dan Malang. Ya, para business buddy, topik kita kali ini adalah mengenai jenis-jenis training. Mengapa training dibutuhkan? Ini dia jawabannya, bahwa setiap job desk itu perlu dipertajam. Karenanya tujuan training adalah untuk meningkatkan kompetensi. Nah, jenis training sejatinya ada 3. Yang pertama adalah training hard. Training atau pembekalan yang menyentuh hati, memotivasi para peserta, sehingga mereka bekerja dari hati. Training yang kedua adalah training head, mengubah mindset, cara berpikir, how to. Training ketiga adalah training hand. Setelah tahu poin 1 dan 2, bagaimana mengeksekusinya. Ingat, ketiga training ini harus saling terintegrasi satu dan lainnya. Tidak cukup hanya training heart, tidak cukup hanya training head, tidak cukup hanya training hand. Sekali lagi, harus secara integrated. Mari kita masuk ke penjelasan training pertama, yakni training heart. Training heart adalah training yang menyentuh hati, membuat para peserta semangat. Jadi harus banyak gerakan kinestetiknya. Kalau tidak, antara peserta bosen. Jadi harus banyak tawa, harus banyak ada tangis-tangisnya. Pokoknya harus tergerak hatinya. Training hard, tujuan utamanya adalah why, mengapa. Jadi harus bisa menyentuh hati. Ini sangat cocok untuk internalisasi values atau nilai-nilai perusahaan, menghadapi perubahan, training motivasi, dan perilaku kerja. Namun, training hard saja tidak cukup, mesti dibarengi juga dengan training yang nomor 2. Kita simak yang berikut ini. Ya, jenis training yang kedua adalah training head. Training head bertujuan untuk merubah cara pandang. Misalnya, training kami yang berjudul Roadmap dan Rencana Kerja. Jadi, merubah mindset, cara berpikir agar lebih luas. Salah satu yang kami rekomendasikan adalah training mini MBA yang paling laris. Karenanya, training ini akan memperkaya cara berpikir. Kalau training hard untuk why, mengapanya. Kalau training head, tujuannya adalah how to, caranya. Sebab percuma kalau hatinya tersentuh, tetapi tidak tahu cara melakukannya. Jadi hard saja tidak cukup, perlu alat bantu atau tools. Nah, kalau sudah ada training heart dan head, langkah ketiga adalah pendampingan hand. Maksudnya apa? Disinilah para pemimpin atau para supervisor harus bisa memberikan coaching. Ini dia, coaching. Tapi juga tidak cukup, sebaiknya ke next level, yakni mentoring agar bisa dieksekusi. Berikut ini adalah salah satu training yang kami dapatkan, bahwa mereka menggabungkan training hard yang seringkali bersifat eksplosif, kemudian training mind yang berfungsi untuk thinking, dan training body atau skills yang berfungsi sebagai mentoring. Heart, head, dan hand. Awas, training atau tutoring saja tidak cukup. Karenanya, para pemimpin itu harus juga bisa mengcoaching anak buahnya. Masalah berikutnya, apakah cukup? Tidak juga, karena coaching esensinya adalah asking questions. Karenanya harus ditutup dengan mentoring, baru sempurna.
Ya, ini adalah contoh beberapa training mulai dari individu sampai ke grup training. Tapi ingat, lanjutkan dengan mentoring agar betul-betul tuntas. Sudahkah Anda mempunyai program training yang efisien dan efektif? Artinya, 3H ini harus ada di training Anda. Training head, training heart, dan training hand. Sampai ketemu di acara berikutnya. Tidak berasa, berakhirlah sudah presentasi kami. Sampai bertemu pada topik berikutnya. Jangan lupa, jika ingin bertanya silahkan WhatsApp kami di 0819 0830 9519. See you soon. Business Buddy adalah partner terbaik Anda di bidang transformasi. Dengan pengalaman 21 tahun, kami membantu Anda mulai dari training sampai dengan consulting. Beberapa klien kami adalah perusahaan-perusahaan internasional, institusi maupun BUMN, termasuk juga perusahaan swasta nasional. Untuk family business, kami membantu suksesi dan transformasi menuju perusahaan yang autopilot.